ya, bagaimana julukan Al-Amin kan muncul ya. Yang jelas Nabi SAW pada saat itu beliau memiliki strategi perdagangan yang sangat luar biasa, karena beliau berdagang, mengambil barang dari orang lain, menyelesaikannya dengan cash walaupun sedikit, kemudian beliau berkeliling untuk membagikan barang-barang dagangannya. Dan karena beliau jujur, apapun yang ditanya tentang produk tersebut, maka beliau selalu menjawabnya. Dan itu tentu setelah Islam, ada sabda Nabi SAW, setelah masa penobatan kenabian, ada nanti beliau menyampaikan hadis Nabi hadis beliau yang berbunyi SAW, ya, siapa yang transparan dan terbuka dalam transaksinya, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian kalau kita jual mobil kemudian pernah tabrakan kita mengatakan tidak pernah, menutupi aibnya. Ini malah Allah SWT tidak berkahi atau bahkan tidak jadi. Iya pernah tabrakan tapi saya sudah masukkan di bengkel, silakan dilihat misal. Ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan begitu. Perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain. Pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang, tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu. Semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW. Karena apapun yang ditanya benar. Bahkan kalau ditanya, hai Muhammad ini kualitasnya bagaimana? Oh kalau yang ini lebih baik. Oh kalau kualitas dagangannya si fulan lebih baik. Kalau saya punya nomor 2-nya atau nomor 3-nya atau lebih di bawah daripada itu. Yang jelas disampaikan apa adanya. Maka orang pun suka bertransaksi dengan Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, banyak orang akhirnya menambahkan modal. Seperti kita tahu kalau ada orang jujur, biasanya orang datang kepada dia, kau butuh modal berapa, bagaimana cara kerjasama, karena orang yang terkenal dengan kejujurannya. Maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan kepada Nabi SAW untuk menitipkan modal mereka. Mulailah Nabi SAW bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama. Nabi SAW dengan transparan, semua kelebihan produk, adapun kekurangannya disebutkan. Seperti ini dan seperti itu. Jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi SAW. Akhirnya beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah. Pada saat itu, karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain oleh beliau, maka beliau SAW dan melihat modal yang sangat banyak, coba mengekspansi keluar Mekah. Selama ini beliau selalu ambil dari pedagang-pedagang Mekah saja yang besar-besar. Kalau kita mungkin pemilik-pemilik perusahaan besar sekarang Nabi SAW lebih besar lagi ke perusahaan-perusahaan lah kalau kita sekarang ya, punya perusahaan sendiri. Maka Nabi SAW mengambil modal-modal tersebut kemudian mulai pergi ke negeri Syam, dagang di negeri Syam, ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah, gitu kan. Nanti barang dijual di Mekah. Mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja, membawa uang, membawa emas, mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau dibelikan produk-produk Mekah, apa saja yang bisa dibawa dibeli oleh Nabi SAW. Semua uang itu, semua modal dijadikan benda. Kemudian beliau bawa ke negeri Syam, lalu beliau berdagang di negeri Syam, barang-barang Mekah itu. Orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini. Akhirnya dibelilah oleh orang Syam, dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan. Lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah, sehingga double keuntungannya. Makin masyhurlah nama Nabi SAW. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta sendirian dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah. Saking kayanya gitu kan. Orang terkaya Mekah, hartanya Khadijah radhiyallahu anha sendiri digabung dengan pedagang Mekah, hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah. Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi SAW, coba ya. Dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW. Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW. Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah
perilaku Nabi SAW dengan Maisarah beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka tuh kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit nggak diberikan makan, gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan, ada segala, tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih, gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW. Nabi kalau makan, panggil Maisarah makan bersama-sama. Nabi SAW kalau istirahat, panggil Maisarah istirahat di sebelahnya. Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan, gitu kan? Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa 2 bulan perjalanan. Selama 2 bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah sepanjang jalan dia kaget melihat semuanya. Ya, kafilah-kafilah di depan ada kelihatan, di sana kelompok kafilah sekian puluh ekor unta, di sana lagi kafilah banyak padang pasir yang sangat luas. Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan itu cuma Nabi sendiri yang jaga beberapa ekor unta dengan Maisarah. Itu dinaungi oleh awan, tidak panas, padahal lagi terik sekali matahari. Kok bisa awan ini cuma ada di atas kafilah Nabi SAW? Itu Maisarah saksikan sendiri. Pada saat itu lagi terjadi dan sudah sampai di negeri Syam. Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira, ya, pendeta yang pada saat melihat tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu, subhanallah dengan hikmah Allah, Nabi SAW pada saat itu umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW, itu lewat di depan gereja yang sama. Gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira, tapi Bahira sudah meninggal dunia. Dan banyak murid-muridnya Bahira situ, pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina oleh Bahira ini. Dan selalu diingatkan oleh Bahira, ingat ini masa keluarnya kenabian, dan perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab itu, karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana. Ini kafilah-kafilah mereka yang sering bolak-balik, perhatikan baik-baik. Kalau ada kejadian-kejadian yang unik, maka pastikan apakah ada di antara mereka manusia yang sedang kita cari itu. Hal yang Bahira sering lakukan, setiap hari nongol di jendela gereja ngelihat kafilah-kafilah yang lewat, karena memang ini jalurnya mereka lewat, gitu kan. Terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi SAW. Ini kafilah satu-satunya yang cuma 2 orang, untanya banyak sekali, tapi cuma 2 orang, dan semua kelihatan dari jauh, matahari lagi terang, semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak. Beda dengan kafilah Nabi SAW, ini ada awan di atasnya menaunginya. Dan ada sebuah pohon di sebelah gereja. Konon ceritanya para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil, dinukil oleh para penginjil ini sebelum Nabi SAW diutus tentunya. Kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu, dan pohon ini subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi, gitu kan. Pada saat Nabi SAW mau istirahat, beliau pun duduk di bawah pohon itu. Ada satu pohon di dekat gereja, pohon kurma, pohon itu Nabi SAW duduk di situ. Kemudian kafilahnya, unta-untanya disandarkan, Maisarah dipanggil duduk di sebelahnya. Kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah pohon kurma itu tiba-tiba menunduk, ya, menunduk dan terlihat sekali sangat jelas, kemudian menutupi Nabi SAW dari panas. Maka dia pun penasaran dan dia berkata, ini mungkin salah satu tanda. Dia pun akhirnya keluar, kemudian coba melihat peluang kapan Nabi SAW berpisah dengan Maisarah. Maisarah sempat pamit sama Nabi SAW, ingin mencari, kalau kita mungkin tempat buang air gitu kan, keluar. Maka oleh pendeta ini dikejar. Lalu dia berkata, hai fulan, tunggu sebentar. Berhentilah Maisarah. Ditanya, kalian dari mana? Dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad, dan dia punya kafilah dagang gitu kan. Lalu mulailah pendeta ini menanyakan banyak hal, tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi SAW secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah yang dia tahu, kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya,
dan seterusnya, gitu kan. Dan dia terkenal sekali dengan julukan Al-Amin di Mekah. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Lalu kemudian pendeta ini pun setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisarah dan dia penasaran, maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu, saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya coba ya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja gitu. Terus si Maisarah bilang, sebentar, boleh saya nanya enggak? Iya. Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, pendeta itu mengatakan, dan ini membuat Maisarah kaget, dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu faktornya itu. Maka dia mengatakan, ketahuilah wahai anak muda, karena Maisarah masih muda, masih belasan tahun berumur seperti ini, di bawah sedikit dari Nabi SAW. Ketahuilah, menurut keyakinan kami dan apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang nabi, Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah nabi yang sedang ditunggu. Jadi ceritanya hanya seperti itu saja, tidak ada penyampaian setelahnya seperti apa. Apakah pendeta itu beriman atau tidak? Tidak seperti kisah Bahirah. Kalau Bahirah memang dia sudah berazam, bertekad kalau memang Nabi SAW di masa kenabian dia masih hidup, dia mau beriman. Tapi pendeta ini tidak, dia kembali ke gerejanya, kemudian buku-buku sejarah menceritakan atau memutus sampai itu kisahnya, dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam. Saat tiba di negeri Syam, teman-teman sekalian, Maisarah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam. Beliau cepat sekali berbaur, sangat supel, ya, mudah dalam membeli dan menjual. Dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, gitu kan. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, rahmat Allah kan terkena kepada atau akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah menjual. Itu adalah salah satu ciri orang beriman, ya. Nah, orang beli, orang nawar, ya sudah mudah. Yang penting memang dia tidak dirugikan gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak ada seperti itu. Samhan, kata Nabi SAW. Samhan idza ba, samhan idza syara. Ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia. Maisarah melihat itu. Dan Nabi SAW tidak bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan, disimpan di tempat yang aman, Nabi SAW selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam, kemudian membagi-bagikan buat mereka. Kemudian Nabi SAW juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih. Beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Sampai akhirnya terjadi transaksi. Dan subhanallah, di hari Nabi SAW tiba, seluruh produk Mekkahnya habis. Seluruh produk Mekkahnya habis dalam satu hari. Karena Nabi SAW keliling, ya, senyum dengan orang, ramah, mudah. Orang mentransaksi, beli ini berapa, sekian harganya, sekian saja, ya sudah, gitu loh. Dimudahin sama beliau. Maka habis produknya pada hari itu, sallallahu alaihi wasallam. Di hari kedua, beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam. Dan pada saat beli, karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi. Jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan, Nabi SAW tawar, kain ini berapa? Sekian. Baiklah, bisa saya beli sekian? Enggak bisa, silahkan ambil uangnya. Langsung saja. Maka di hari kedua saja, Nabi SAW sudah berhasil membeli seluruh produk yang dibutuhkan dari uang yang ada. Sehingga kafilah Nabi SAW lebih dulu kembali ke Mekah. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy, karena mereka selalu tinggal di negeri Syam lama. Mereka duduk-duduk dulu, mereka mabuk-mabuk, mereka bermain perempuan, mereka segala macam, sudah menjadi tradisi jahiliyah. Kemudian nanti mereka sudah 2 minggu, 3 minggu baru mereka balik ke Mekah, gitu kan. Jadi pelan-pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak, cepat bekerja dan cepat juga menyelesaikannya, selesai mengeksekusinya. Pulanglah Nabi SAW bersama Maisarah menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah, karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba, dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah, teman-teman sekalian, kalau ada kafilah datang,
Maka ada orang-orang tertentu, penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengiklankan dengan suara keras, wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli di situ. Gak ada yang sisa, baru dijual di pasar. Kafilah Nabi SAW datang, dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahu lah, sekian waktu datang kafilah, baru mereka datang. Mereka kaget, kok ada kafilah datang nih. Kemudian mereka datang, gitu kan? Di luar pintu Bani Syaibah, di luar pintu gerbangnya Mekah. Lalu mereka kaget, kafilahnya Muhammad Al-Amin telah datang, tersebar satu Mekah nih. Ini orang yang kepercayaan sudah datang nih. Walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam. Mereka tanya, hai Muhammad, barang dagangan Syam? Kata Muhammad SAW, iya. Boleh kami transaksi? Silahkan. Mulailah mereka memilih produk yang mereka mau. Ini ya Muhammad berapa? Sekian. Baiklah, bisa sekian? Silakan. Dihabisin. Dalam hitungan satu hari itu juga, dagangan Nabi SAW habis. Gitu. Hari itu juga habis. Belum masuk ke pintu gerbang Mekah, sudah habis. Dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka Nabi SAW dimudahkan oleh Allah SWT dengan akhlak yang baik. Dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonir biasa sekali. Nabi SAW selalu cenderungnya kepada kebaikan. Kejadian ini akhirnya tersebar di negeri Mekah, di kota Mekah pada saat itu kafilah Muhammad Al-Amin datang, kemudian habis dagangannya, dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu. Nabi SAW pada hari yang sama tidak menunda sama sekali, walaupun dalam kondisi capek, pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini adalah amanahnya, ini uangnya. Dan bukan cuma Khadijah, karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu. Semua diantarkan pada hari itu. Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Ini modalnya, ini keuntungannya, ini modalnya, ini keuntungannya. Semua selesai pada hari itu. Padahal dalam kondisi capek, datang dari safar. Ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang. Jangan tunda-tunda pembayaran, jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain. Langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang. Kalau meninggal pun jadi aman gitu kan. Maka dibagilah. Karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW.